Saudara Febri dengan Saudari Vita dalam satu persekutuan bersama kedua mempelai serta seluruh keluarga kini datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur karena kita menyambut mempelai yang akan memasuki ruangan ibadah ini dengan diiringi satu pujian indah yang berjudul Terima Kasih Untuk Cinta, yang akan dibawakan oleh anak kekasih kita, Hope dan Kevin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai kita pagi hari ini. Kecilku mulai terbuka, Kami persilahkan kedua mempelai sama-sama dunia. Ku rasakan melayang kasih tiada batasnya. Ini tawa dan lucunya saat hatiku mulai melanggar. Ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Kamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kasih Tuhan
Haleluya. Yang dinabire anugerah Tuhan karena ini pernikahan yang pertama bagi gereja ini. Tepuk tangan. Ya. Calon pengantin pria Febrianto Barapa dan calon pengantin perempuan Vita Tanit. Oh, baik. Ya. Siap mendengar firman Tuhan semuanya? Betul ya? Ya. Saya percaya semua kita ya di dalam masalah pernikahan ya itu bukan hal yang asing, betul tidak? Nah, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, lembaga pertama, perhatikan ya, lembaga pertama yang Tuhan buat di dunia, institusi pertama yang Tuhan buat di dunia itu bukan gereja, bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga keuangan, lembaga pendidikan, bukan. Lembaga yang pertama yang Tuhan buat itu pernikahan. Nah, Febri dan Vita perhatikan, ini lembaga yang pertama dibuat. Saudara harus kagum. Kenapa bukan lembaga negara? Logikanya kan lembaga negara dulu yang penting. Karena tanpa negara, tanpa pemerintahan, bagaimana manusia bangsa-bangsa ini bisa hidup dengan benar? Betul tidak? Nah, kalau sekarang kita mengerti, ternyata lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan itu pernikahan, berarti, ini penting, berarti, saudara, perwakilan Tuhan, perwakilan surga di dunia adalah keluarga. Ya, perwakilan yang pertama yang Tuhan, perwakilan surga satu-satunya yang Tuhan buat adalah keluarga. Nah, sekarang kita tahu. Coba saya beri pertanyaan ini supaya tahu arti pertanyaan ini. Ada banyak lembaga di dunia. Ya, dari lembaga yang paling tinggi, paling besar itu lembaga negara, pemerintahan. Indonesia disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malaysia disebut Negara Kerajaan Federasi Malaysia. Ya, Filipina disebut Negara Republik Filipina. Ada negara-negara kerajaan. Jepang itu negara kerajaan kaisar. Belanda negara kerajaan. Ada negara komunis, ada negara Islam, ada negara demokrasi. Semuanya ada. Ada lembaga-lembaga perusahaan, ya, ada lembaga-lembaga bisnis, ada lembaga pendidikan, ya, lembaga keuangan, ya, lembaga kesehatan, semua itu ada badan hukumnya. Nah, yang saya tanya kepada saudara, dari semua lembaga ini, mana yang paling dibenci oleh iblis? Ya, jawab, mana yang paling dibenci oleh iblis? Jawab, mana yang paling dibenci oleh iblis? Dari semua lembaga, termasuk lembaga pernikahan yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan. Lembaga mana yang paling dibenci oleh iblis? Pernikahan. Usaha iblis. Grace, itu anak siapa kamu bawa? Jangan biasakan nonton HP begitu. Itu anak-anak kecil jangan dibiasakan nonton film-film apa di HP, nanti jadi kecanduan. Lebih baik saudara bawakan tulisan-tulisan coretan, ya, itu jauh lebih bagus. Memang anak-anak kecil akan diam kalau nonton apa yang di video atau di HP, tapi matanya jadi rusak kasnya, ya, nggak sehat. Untuk saraf di pundak juga jadi nunduk terus anak itu nggak sehat. Apalagi kalau mereka sudah terikat dengan barang itu, dipanggil aja nggak mau noleh. Berarti sudah mulai cuek. Itu jahat sekali barang itu. Maka itu ibu bapak, jangan kalah dengan anak-anak. Ada yang ngamen. Amin. Kalau saudara kalah dengan anak-anak,
Berarti anak-anak akan maaf, seperti kalimat dipakai oleh iblis untuk memerintah orang tua. Nangis, nggak apa-apa, biarin, nanti kan bisa tenang sendiri kalau sudah capek. Ya, nggak ada anak nangis sampai mati pun nggak ada. Jadi senjata anak untuk memanipulasi orang tuanya adalah nangis. Begitu nangis jangan dituruti, ya apapun permintaannya biarin. Itu cara didik. Nah biasanya dari papa mama adalah orang yang paling suka dimanipulasi anak. Tidak. Betul tidak? Betul? Nah, maka itu jangan mau. Begitu pula, ayo antara nenek dengan kakek, siapa bisa dimanipulasi cucu? Maka itu jangan serahkan cucu ke nenek, rusak nanti. Kalau tersinggung nenek. Ya, jadi tolong mama papa lebih baik berantem dengan nenek daripada cucu rusak, daripada anak saudara rusak. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek maaf ya, jangan. Kalau nenek kakek ingin punya mainan, beli boneka saja. Jangan cucu jadi mainannya, rusak. Setuju? Setuju. Jadi awas nanti kalau kau dapat dadang punya cucu, awas jadi. Karena saya lihat model calon nenek ini bahaya. Saya lihat ya. Nah, setuju nggak saya ngomong ini? Betul. Oh, jadi ya, ingat tidak semua jemaat? Tidak bisa. Karena cenderung memanjakan cucu itu nanti. Nah, maka itu kalau anak-anak kita sudah bilang ini, mah rumah nenek saja, itu mulai gawat itu. Itu mulai gawat itu. Nanti nggak maksud anak ini ngomong apa? Ayo minta apa? Karena di rumah papa mamanya nggak bebas. Nah itu bahaya sekali. Oke, nah, Brib, ngapain kamu Brib? Ya, dengerin ya. Jadi di antara semua lembaga yang ada di dunia ini, ternyata lembaga pernikahan yang paling dibenci oleh iblis. Nah, dengarkan kalimat ini. Sedih waktu saya pertama kali juga tahu kalimat ini. Ternyata iblis berhasil tidak merusak rumah tangga. Betul? Iblis berhasil tidak merusak rumah tangga. Sangat berhasil. Maka itu perceraian, kehancuran pernikahan luar biasa. Mengapa iblis membenci lembaga keluarga? Jawabannya karena iblis tidak suka ada perwakilan kerajaan surga di bumi ini. Nah, Febri dan Vita perhatikan. Hari ini kalau kalian diteguhkan di hadapan Tuhan, ini bukan sekedar upacara biasa, tapi Tuhan akan memberi mandatnya kepada kalian untuk menjadi perwakilan surga. Inabire Indonesia dan dunia ini. Berarti. Nah, bagi kita yang sudah menikah, saudara, kita harus jaga baik-baik rumah tangga kita, karena iblis selalu mengincar untuk merusak. Yang mengikuti dari rumah, perhatikan ini. Jadi tidak ada lembaga lain, tidak ada otoritas lain yang begitu dibenci oleh iblis kecuali keluarga. Jadi di antara kita semua, jangan biarkan lagi iblis berkesempatan kepada kita. Ayat pertama kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Nah, saudara perhatikan 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Satu-satunya hal, ya perhatikan, satu-satunya hal yang Tuhan beri kepada kita manusia untuk menjaga keutuhan pernikahan kita bukan dengan banyaknya uang, bukan. Satu-satunya hal untuk menjaga pernikahan kita, rumah tangga kita tetap aman, bukan dengan tambah bisnis ini, bukan pindah rumah yang lebih besar, rumah lebih bagus, bukan dengan punya mobil ini, mobil itu, tidak. Perhatikan baik-baik, inilah satu-satunya hal yang Tuhan sediakan. Dan satu ini juga yang dibenci oleh iblis,
Karena kalau sampai hal ini masih ada di keluarga kita, ya perhatikan, kalau masih ada di keluarga kita yang satu ini, iblis akan terus berusaha untuk mencurinya, untuk mengambilnya. Maka itu ini yang harus kita jaga tetap ada di keluarga kita. Apa itu? Mari lihat ayat ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, Paulus berkata dengan jelas, sebab jika aku mengampuni. Saudara perhatikan kalimat berikut ini menarik sekali. Seandainya ada yang harus kuampuni. Coba pelan-pelan saudara merasakan. Kira-kira maksud Paulus apa dengan ngomong seperti seandainya seandainya ada yang harus kuampuni? Itu maksudnya apa? Ayo, apa? Dia merasa iya. Dengar, ini hal yang luar biasa. Berarti hidup Paulus itu pernah nggak menyalahi orang dan disalahkan orang? Jawab. Berarti dalam hidup Paulus kalau dia berkata seandainya ada yang harus mengampuni, berarti dalam hidup Paulus ada nggak dia menyalahi orang dan disalahkan orang? Tidak. Nah, itu yang luar biasa. Seandainya ada, Paulus berkata, ya. Maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Nah, saudara, Febri, kita catat ini ya. Maka itu harta terpenting dalam keluarga kita. Ya tolong, harta terpenting, harta termulia di dalam keluarga kita. Bukan deposito sekian ratus juta, bukan emas sekian kilo, bukan tanah sekian banyak, bukan mobil, bukan apa, bukan. Tapi harta yang termulia, catat ya kalian dua. Harta yang termulia di dalam keluarga kita adalah mengampuni. Jadi satu-satunya cara untuk iblis merusak pernikahan kita dengan cara apa ya? Ayo, dengan cara apa iblis merusak rumah tangga kita? Ayo, dengan membenci, tidak mau mengampuni. Beritahukan ke semua saudara, teman, sahabat, kenalan, tetangga. Jangan harta ini sampai dicuri oleh iblis. Betul tidak? Nah, begini, kenapa Tuhan tidak memberi harta yang lain kecuali mengampuni? Ya, dengarkan penjelasan ini. Ada nggak sampai hari ini saudara umur berapapun, saya nggak tahu yang paling tua di ruangan ini umur berapa, yang ngikuti dari rumah yang paling tua itu umur berapa, saya nggak tahu. Pertanyaannya, setua apapun kita, pernah nggak dalam hidup ini menemukan orang, ketemu orang yang tidak pernah buat salah? Jawab, tidak pernah. Jadi siapapun yang namanya orang pasti salah. Pasti, betul? Yakin? Ngomong kepada diri sendiri, aku sering salah. Ayo, aku sering salah. Betul? Nah, kalau kita sudah mengaku sering salah, ya sudah. Artinya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, Tuhan Yesus bilang ampuni. Betul? Kenapa harus mengampuni kalau ada orang bersalah kepada kita? Balik lagi. Karena kita sering salah. Nah, kalau saudara dan saya sadar bahwa kita ini sering salah, pertanyaannya, beri saya pilihan satu kata di antara dua. Jadi kalau ada orang sudah sadar sesadar-sadarnya, Febri, kita perhatikan ya. Kalau kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini sering salah, ya jangan lupa ingat,
lalu ada orang bersalah kepada kita, dan kita melawan hukum Kristus. Apa tadi hukumnya? Kalau ada orang salah kepada kita, kita harus mengampuni. Itu hukum yang tertinggi ya. Nah, kalau kita sadar kita sering salah, tapi begitu ada orang bersalah kepada kita, kita tuntut orang itu tidak boleh salah. Pilih satu di antara dua. Ini orang ini kejam atau biadab? Ayo, saya tanyain. Orang ini kejam atau biadab? Coba jawab. Biadab. Biadab. Wih. Saudara, biadab itu tajam sekali. Saya mencari definisi dari kamus Indonesia, ada berapa macam, nggak ketemu terjemahan yang tepat. Akhirnya saya ketemu sendiri. Tolong catat, apa itu kata biadab? Bajingan tingkat tinggi. Apa itu biadab? Kira-kira di sini akan? Tidak ada. Ayo, di sini ada? Ayo jawab. Tidak ada. Semua sedang ngambung. Bohong. Betul nggak? Ada cukup banyak orang-orang biadab dalam hidup kita. Jawab ya. Jadi suami istri yang masih rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada. Nah, makanya itu dia udah nggak ada. Banyak. Ya tadi bilang biadab nggak ada. Ayo. Loh, betul. Kalau suami istri masih rajin bertengkar, berarti ada yang biadab di rumah. Jawab iya atau tidak? Ya. Karena apa? Bukan. Karena dia lupa kalau dia sendiri bukan, sering salah. Betul nggak? Kalau kita lupa bahwa kita sering salah, otomatis kita nggak suka ada orang bersalah di hidup kita. Lupa tuh. Kalau kita selalu ingat bahwa kita sering salah, bagaimana kalau ada yang salah hari itu di hadapan kita? Kalau sadar, kita akan buat apa? Ayo, kita akan ngapain kalau kita sadar bahwa kita sering salah dan ada orang bersalah di hadapan kita? Mengampuni. Nah, maka itu begini ya suami istri, Febri, Vita, dan semua kita. Kalau pasangan kita sedang buat salah, harusnya kita yang disalahi atau disalahkan. Ngerti kalimat ini ya? Disalahi dan disalahkan itu beda. Maka seharusnya kalau ada di antara kita disalahi atau disalahkan oleh yang di sebelah kita, harusnya kita bagaimana? Jangan pakai kata mengampuni lagi, cari kalimat yang lain. Harusnya kita bagaimana? Memaafkan. Bukan. Terlalu tinggi Pak Gembala kalau memaafkan kan gampang saja. Biasa-biasa saja. Memaklumi, sabar menerima salah, tertawa. Loh, betul nggak? Kenapa kalau ada orang yang bersalah di samping kita, di depan kita, kita harus tertawa setelah kita sadar bahwa aku juga sering salah? Kenapa harus tertawa? Ini penting. Ayo, kenapa harus tertawa? Ingat diri sendiri. Iya, ternyata sama. Loh, betul tidak? Ya, udah pelukan lagi selesai. Loh, itu luar biasa loh saudara hukum ini. Kenapa? Loh, betul tidak? Nah, berarti kalau yang satu salah, yang merasa nggak salah, bereaksi ngotot, berarti di rumah itu ada dua orang biadab. Loh, betul tidak? Ada dua orang biadab. Gak ada istri dan suami duduk di mana? Saudara, ayo kita sadarakan kali. Maka itu hukum ini luar biasa. Jadi saya tanya lagi, apa harta yang paling penting dalam keluarga kita? Memaafkan, mengampuni, gak ada yang lain.
Kira-kira kalau kita seperti ini hidup akan jadi bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan, damai, surga di bumi. Oke. Wajar atau tidak kalau semua kita itu nggak suka disalahkan? Wajar. Tapi kalau kita pakai hukum Kristus itu namanya kurang ajar. Loh, betul nggak? Kenapa kita pasti namanya manusia nggak suka disalahkan? Dan kenapa saya berkata menurut hukum Kristus itu kurang ajar? Karena begini, kita pasti, saya pun akan menjawab kalimat yang sama. Nggak suka disalahkan. Nah, kurang ajarnya kita, ayo jujur. Kita suka nyalakan orang lain nggak? Bukan. Ya sudah, bertobat kalau begitu. Nggak mau disalahkan tapi suka menyalahkan orang lain. Ini kan biadab lagi. Dunia atau tidak, saudara? Jawab ya. Oh, maka itu kalau kita pakai hukum surga ini hidup ini luar biasa, dunia ini aman, betul. Maka itu ayat ini penting kita pelajari. Ayo kita lihat lagi ya, ayat 10 ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini kata kunci, di hadapan Kristus. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan Yesus kita melakukan itu. Nah, kalau apa-apa yang kita buat bukan untuk Tuhan Yesus, ini penting. Ya, dengar pertanyaannya, ya, kita perhatikan ini. Kalau segala sesuatu yang kita buat bukan untuk, hal ini kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Segala sesuatu kecil maupun besar, kalau kita buat bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, berarti untuk kepentingan siapa? Diri sendiri. Itu masih lebih baik. Satunya itu kepentingan untuk kepentingan iblis. Iya atau tidak? Maka itu saudara, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita menguntungkan siapa? Anak-anak yang di sekolah juga perhatikan. Ini penting sekali. Nah, ayat 11. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya Iblis jangan memperoleh Tuhan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau saudara tahu maksud iblis itu untuk merusak lembaga pertama yang Tuhan dirikan. Siapa tadi lembaga pertama? Pernikahan. Kita tahu maksud iblis supaya keluarga itu dihancurkan, keluarga itu dirusak. Kita tahu. Nah, bodoh atau goblok orang yang suka menguntungkan iblis? Sangat. Ayo, bodoh atau goblok orang yang suka menguntungkan iblis? Dua-dua, sudah bodoh, goblok. Bahasa Torajanya apa goblok? Baga-baga. Apa? 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 Beling-beling baga-baga. Meling-meling, baga-baga. Yang mana goblok, yang mana bodoh? Oh, masing-masing daerah beda. Saudara, jadi tanpa sadar gara-gara apa meling-meling? Beleng, ya beleng-beleng. Wih, betapa ngeri. Kalau kita tidak mengampuni, siapa yang untung? Iblis. Saya tanya lagi, berarti iblis berhasil nggak? Berhasil. Nah, kalau mereka berhasil terus gara-gara gobloknya siapa? Maaf. Ayo, gara-gara gobloknya siapa? Nah, gobloknya saya. Karena kita memberi keuntungan pada mereka.
Firman ini luar biasa supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksud iblis? Menghancurkan pernikahan. Nah, kalau begitu, buat iblis merusak rumah tangga itu gampang atau susah? Gampang. Iblis itu kalau merusak rumah tangga nggak perlu usaha, tinggal duduk aja. Loh, betul tuh? Iblis merusak keluarga nggak pakai kekuatan, saudara. Cuma duduk, terus dia cuma tiup, bencilah kamu. Jadi sudah. Betul? Maka itu kan gobloknya kita. Kalau sampai kita membuat iblis itu dapat keuntungan karena tidak mau mengampuni. Maaf ya, pengantin baru Febri, Vita dan semua kita, anak-anak muda yang belum menikah juga, maaf ya. Apa saja yang wajib kita kerjakan sebagai suami istri, apa saja. Hanya tinggal satu yang akan berlanjut sampai akhir hidup. Yang lain sudah stop semua. Perhatikan. Apa saja yang harus dan wajib dikerjakan oleh suami istri, apa saja. Tinggal sisa satu saja. Sampai akhir nanti kita hidup satu. Contoh, kerja cari duit. Suatu hari kan stop nggak kalau kita sudah tua? Stop. Betul? Nggak tahu diri itu kalau sudah duit itu si otaknya. Betul? Kalau waktunya hidup apa adanya. Ayo jujur. Orang makin tua makanya makin banyak atau makin sedikit? Sedikit. Kalau sudah makin tua makin banyak menakutkan. Loh, betul tidak? Ya. Makin tua semua kebutuhan hidup makin kurang atau makin tambah? Kurang. Bahkan tidak sedikit ada orang tua-tua ya, soal 70 apa umurnya, ya cukup sekali makan, dikit-dikit sudah kenyang, betul? Wajar itu. Apa saja. Maka itu kerja sudah tidak, sudah tua apa lagi? Ngurus anak, ada nggak kalau sudah tua? Tidak, nggak ada. Mama papanya ngapain ngurusin? Ya, apa saja. Ya paling cuma berkebun dikit-dikit lah. Misalnya aktivitas dikit-dikit. Apa saja dalam hidup pernikahan kalau kita sudah tua berhenti. Maaf. Maka itu harus kita jaga-jaga. Termasuk masalah seks, hubungan suami istri. Maaf ya saya ngomong agak jelek, agak kasar ini. Kalau sudah tua nggak tahu diri, awas kan? Aku ngerti semua berarti saya ngomong. Loh, betul nggak saya ngomong? Sudah tua mau apa lagi? Betul? Ya sudah. Serius, Alkitab itu ngajarnya luar biasa. Coba ya, ini penting. 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Luar biasa firman Tuhan itu. Sudah? Ayo semua kita mulai hari termasuk yang di rumah, ingat bahwa kalau kita sudah tua namanya suami istri, tinggal satu kok yang kita harus jaga, yang kita harus kerjakan. Semuanya berhenti. Ayo, nenek-nenek, maaf ya, jangan tersinggung. Saya cuma ngomong. Kalau sudah tua, masa perlu merawat aja 4 jam? Maaf, boleh saya ngomong. Ini nenek keterlaluan. Loh, betul atau tidak? Ya, sudahlah kalau ada nenek-nenek pasang alis miring-miring gak apa-apa. Sudah tua. Jangan tersinggung. Ih, siapa teriak? Kalau sudah tua
tua dan nenek-nenek pasang lipstick miring-miring nggak? Maaf ya. Yang paling cucunya aja miring nggak? Mengingatkan, nek miring nek. Ayo, nenek yang beneran nenek. Tersinggung nggak kalau diingatkan itu miring? Ayo jawab jujur. Tidak, kok tersinggung? Tua kok tersinggung? Nah, itu salah. Loh, jujur iya atau tidak, saudara? Hal kecil dalam kehidupan kita. Jadi ini sudah tua ya, yang sudah tua. Nggak apa-apa. Maka itu apa saja. Kalau kita sudah tua, hidup ini berubah. Betul? Ya. Coba kalau sudah tua, masuk budaknya tebel-tebel. Ini saya cuma nanya ini kok. Ngerti ya? Aduh apa aduh? Nah, maka itu saya katakan semua berhenti kalau sudah tua. Nah, lihat ayat 29 ya, 1 Korintus 7. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu, coba baca. Waktu telah singkat. Artinya apa kata waktu telah singkat? Kita ketemu 1 Korintus 7. Belum, ayat 29. Coba pengantin belum ketemu ini. 1 Korintus 7 ayat 29. Itu 1 Korintus 10. Coba dibantu. Ya. Nah, ya pengantinnya harus baca juga. Ini firman luar biasa, saudara. Ayat 29 1 Korintus 7. Betul ya, saudara-saudara ya, betul. Ya, saya ulangi lagi. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu bahwa waktu telah singkat. Artinya setan sedang merajalela, Tuhan Yesus mau datang. Apa yang harus kita kerjakan di waktu yang singkat ini? Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, teruskan, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lama saya berusaha mengerti firman ini, kok bisa? Ayo, kalau kita bacanya asal baca, pasti suami-suami akan mikir, oh jadi boleh kawin lagi. Begitu maksudnya. Karena ini penting sekali. Sampai suatu saat, ya saya waktu itu baca ini masih muda sekali. Saya belum mikir menikah juga. Tapi begini ternyata, maaf. Di dalam kodrat, tahu kata kodrat nggak? Ya ketetapan Tuhan atas hidup setiap manusia. Maaf. Suami atau istri, maaf ya, saya pakai kalimat ini supaya kita mengerti. Ya, kalau nggak ngerti, tanya yang sudah tua-tua. Dalam hidup suami istri, pada usia tertentu, siapa yang lebih cepat kering? Tahu kata cepat keringnya? Ayo, wanita atau pria? Wanita. Nah, ini sekarang jawab. Tergantung. Bahkan akhir zaman ini, karena makanan-makanan banyak pengawet dan banyak bahan kimia, ini menakutkan. Maka itu firman ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Maaf, yang pernah dengar ini istilah ilmiahnya, istilah medisnya menopause. Itu kata kering. Biasanya secara umum wanita itu menjelang 60, 55 ke atas itu mulai kering. Maaf ya saya berkata. Tapi bagi pria tidak. Tapi zaman ini dalam banyak kasus yang saya temui, belum umur 50 baru mau masuk 50 sudah kering. Nah, di sini firman ini datang. Untuk suami-suami, maaf saya berkata, yang istri kita sudah mulai kering, otak kita harus kita pindah. Apa itu tombol? Switch. Ya, coba gini, yang coba.
Penting ini. Hebat nggak firman Tuhan kalau begitu? Ini luar biasa. Saudara, dengan hal ini, ayo coba mikir. Setan gampang bekerja nggak kalau suami-suami nggak bertobat itu? Sangat gampang. Saudara, ini cara kita melihat firman Tuhan. Ternyata firman ini cocok, relevan sampai zaman kapanpun. Coba bayangkan, ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Dalam masa yang sudah singkat ini, aku mau supaya suami-suami ya jangan mikir tentang maaf seks, tapi berlakulah seperti tidak beristri. Tahu nggak arti kalimat ini? Luar biasa. Artinya suami-suami, kalau istri kita sudah sampai ke fase itu, tapi jangan merecokin dia. Kamu makan obat ini, kamu gitu. Awas kamu. Begitu pula suami-suami, ucapkan syukur. Di masa tua ini, sibukkan diri dengan Tuhan. Itu maksud ayat ini. Oh, banyak hal. Nah, nggak ada catatannya, tapi kita tahu. Maaf ya, suami-suami yang kena sakit gula, tahu ya, diabetes, itu harus dijaga rumah tangganya, karena setan bisa bekerja juga. Karena apa? Pria yang kena diabetes itu beda dengan wanita. Begitu jaga ya sejak muda, makan manis kurangi banyak-banyak. Kalau saudara sudah sampai umur kepala 3, yang masih muda makan gula sehari bisa 2 sendok makan, awas kamu. Umur 30, stop. Dikit sekali. Gula itu enggak sehat. Nah, kalau saya bisa berkata seperti ini, untung orang tua kami dulu miskin waktu kami masih kecil, sehingga zaman itu gula masih mahal sekali zaman saya masih kecil. Kalau ada yang generasi tahun 50-an tahu. Bahkan saya nggak tahu di Papua mungkin nggak ada. Ya tahun 65, 66, 67 kami itu makan bulgur, saudara. Bulgur itu makanan kuda dari Amerika. Zaman itu hidup susah sekali. Sudah begitu ada sanring, istilah Belanda, pemotongan uang. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah tahun itu. Saya masih ingat, masih kecil, banyak orang gila. Ya, uang 1 juta tinggal 1.000 rupiah. Bayangkan, dihilangin 0,3 karena inflasi, karena ekonomi susah. Aduh, saya ingat kalau saya makan bulgur itu sedikit aja langsung proteinnya kayak penuh gitu kan, makan di dalam. Itu makanan kuda loh saudara, zaman itu. Nah, karena keluarga kami segitu keadaannya, jadi gula itu jarang ada di rumah. Karena gula waktu itu barang mahal. Saya masih ingat itu sampai hari ini, saya itu nggak suka telur, nggak suka betul. Ya artinya ya makan. Kalau mau makan harus yang asin atau yang digoreng sampai kering. Kalau saya masih tengah matang saya nggak bisa. Kenapa susah? Nah dulu nenek kami berkata, jangan banyak-banyak makan telur, nanti kamu bodoh. Ternyata itu cara orang tua sebenarnya enggak. Dan itu ada di otak saya sampai betul itu bodoh. Yang jual telur minta maaf. Nah, jadi untung maka itu, maaf ya saudara, lihat saya sampai umur segini masih seperti ini badan saya, karena dari kecil kami gak dibiasakan makan gula karena miskinnya itu loh. Artinya contoh ini jadi jaga kesehatan. Nah, ternyata laki-laki kena diabetes itu akan mempengaruhi hubungan suami istri. Maka itu tolong kalau saudara konseling mendoakan orang kebal apa ya, tanya dulu. Kalau ada keributan, tanya suaminya. Nah, kita anak-anak muda, paling kecil-kecil sekarang aja, jangan biasakan manis-manis, enak di lidah, tapi setelah dibalik lidah itu menyakit.
Tolong catat baik. Ya, hebat ya Tuhan kita. Jadi apa yang masih sisa kalau kita sudah tua? Cari uang tidak, urus anak tidak, seks juga tidak. Lalu terus ngapain dua orang ini? Nah ini satu-satunya hal yang tersisa sampai akhir hidup kita adalah saling mengampuni. Belajar untuk terus saling mengenal, saling ingat. Maka itu suatu hari saya baca ilustrasi bagus kan. Ya sudah kakek nenek sudah umur 70-an, 80-an. Suatu hari kakek nenek ini lagi berdua. Ya kakek lagi nikmati sesuatu, nenek lagi ngerajut apa begitu. Terus kakek bilang begini, "Ma, mulai minggu depan aku mau makan sayur saja. Aku nggak mau makan daging. Aku mau nanti. Kenapa? Supaya aku kelihatan cakep." Wih, nenek pikir hebat juga. Tapi jawaban nenek ini kakek tersinggung. Makan sayur, makan buah, monyet juga tetap jelek. Wih, kakek marah. Tapi dia simpan dalam hati. Pasti. Berapa waktu kemudian hal yang sama kan tinggal berdua, sing duduk berdua cerita-cerita. Nah suatu hari nggak tahu mimpi apa si nenek, ya, memang kebetulan jangan tersinggung. Nenek ini agak gemuk gitu ya. Pak, dia bilang, ada apa? Aku baru baca artikel. Ternyata kalau orang rajin berenang itu bisa kurus. Jadi mulai minggu depan aku akan berenang seminggu 3 kali. Antar ya? Kurus. Kakek jawab, percuma. Ikan paus tiap hari berenang juga. Jadi kalau sudah tua hidup buruan kan enak. Jangan apa-apa jadi masalah. Enggak tidak. Buatin kopi suami contohnya. Kenapa ini kemanisan? Aduh maaf. Terus 2 hari kemudian, ini kenapa jadi pahit begini? Nah, istri-istri kalau sudah begitu mau usah ribut. Jawab buat sendiri. Setuju istri-istri? Setuju. Itu ujungnya suaranya. Daripada apa kok dibuat ribut? Betul? Enteng bukan? Suatu hari kami nginep di rumah teman ini di Australia. Aduh, kok ingat cerita ini. Malam itu kami lagi ada acara rame makan. Nah pagi-pagi bangun, kok ada ribut-ribut ini kenapa? Ya saya bangun, saya kenal baik keluarga, ada apa ini? Nah suaminya bilang, ini aku ini nyuci piring, nyuci sendok semua habis acara semalam. Nah, rupanya nggak rapi naruhnya. Istri itu lurus betul, apa itu rapi sudah pokoknya. Ya, maka itu semua istri-istri yang, saya bikin gambarannya. Pernah ketemu nggak ada ibu-ibu selalu nyampirkan elak di pundak? Ada tau? Di jalan kasih elak, terus udah seret. Ngapain itu? Bersih. Nah yang jadi suami kasihan, masih tangannya jadi begini. Kenapa tangannya jadi begini? Kasihan dong kalau begitu. Bersih tuh boleh, tapi jangan keterlaluan. Terus istrinya jawab, capek aku menikah 23 tahun ngatur sendok garpu tidak pernah rapi. 23 tahun. Saudara, ya saya ini orangnya kan kata-kata gitu kok. Saya nggak mau ribut. Mereka teriak, khususnya istrinya. Kenapa teriak? Saya ambil semua sendok garpu, saya buang ke tempat sampah. Kenapa ini? Kenapa? Jadi pada 23 tahun ribut dengan karena sendok garpu. Akan kita repot. Serius. Setelah itu mereka
Enggak ribut tadi gara-gara saya. Maka itu hal-hal kecil dalam hidup kita jangan dibuat besar goblok. Amin. Hal-hal kecil itu dihilangkan, hal besar dikecilkan. Awas kamu boleh. Jadi jangan buat ribut apa saja. Kasihan anak-anak, betul. Nah, jadi firman ini harus kita pegang. Amin. Jaga. Jadi mengenal pasangan itu ada sampai akhir hidup pernikahan. 1 Korintus 13 ayat 7. Nah, ini penting. Saudara, kalau bicara keluarga pasti ada kata rumah tangga, bukan? Betul? Nah, sampai hari ini saya itu belum pernah ketemu sambungannya. Kenapa rumah tangga disebut, keluarga disebut rumah tangga? Saya coba otak-atik rumah dan tangga-tangga dan rumah-rumah dan tangga-tangga. Nggak ketemu, saudara. Betul? Kalau ada yang bisa tahu, beritahu saya ingin tahu ini kenapa. Ada kata rumah tangga. Ternyata memang yang namanya orang menikah pasti mikir rumah, betul? Nah, cowok-cowok dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Nah, salah satu yang saya pelajari dari burung adalah ternyata tidak akan terjadi ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Dengarnya anak-anak muda, ini luar biasa. Itu yang saya kagum. Iya, siapa yang ngajari burungnya? Kok tahu? Maka itu di 1 Korintus, maaf, gak usah dibaca, saya cuma sebut. Di Kejadian 2 ayat 24 ada firman, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya supaya mereka dua berlagi dosa besar. Buat saya firman itu aneh. Kejadian 2:24. Anehnya di mana? Firman itu kan untuk Adam dan Hawa yang merupakan pernikahan pertama di dunia, betul? Nah, kalau mereka pernikahan pertama di dunia, ini pertanyaannya, punya mertua, punya orang tua? Nah, lalu untuk siapa firman itu? Oh, jelas-jelas Adam dan Hawa nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Ternyata untuk kita setelah Adam dan Hawa. Coba saudara renungkan, ingat, pernah nggak saudara ketemu keluarga yang hancur gara-gara orang tua ikut campur di rumah tangga anak? Nah, ini dosa. Maka itu papa mama setelah anak menikah tidak boleh ikut campur ke rumah tangga sama sekali. Tanya kabar bu. Awas. Mama papa mantu yang punya anak lagi jangan suka ganggu menantumu. Setuju tidak? Yaitu menantu perempuan. Jangan dikiki datang ke rumah mereka. Nih, masa kok nggak enak? Dulu mama masa untuk suami nggak begini loh. Awas. Maka itu anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Itu. Setuju tidak? Loh, iya atau tidak? Awas loh. Suamimu itu dari kecil kalau mandi mama masukin air panas. Ada nggak orang tua ikut campur begitu? Ada. Nggak boleh. Setelah menikah hak mereka mau mandi pakai air mendidih, air dingin. Maaf ini istilahnya. Nggak usah dicampuri. Misalnya anak saudara punya ide ngecat rumahnya hitam semuanya, lantai hitam, atap hitam, dinding hitam, keluar hitam semua. Papa mama nggak boleh komentar, setuju? Biarin. Loh, betul tidak? Ini mati Kejadian 2:24. Maka itu cewek-cewek kalau ada yang dekat dan sudah disetujui orang tua kalian, nah ya gadis-gadis harus tanya kepada calon suamimu, sudah punya seng berapa lembar? Itu tanya apa artinya? Uang. Ayo, seng sudah punya seng berapa lembar? Kalau di Jawa saya bertanya genteng, karena sini nggak ada genteng. Ayo, punya seng berapa lembar? Itu artinya sudah punya rumah atau belum? Kalau cowok menjawab, aku baru punya seng 2 lembar. Jangan nikah, itu kuburan. Sengnya cuma 2 lembar. Langsung katakan tunggu ya, nggak harus beli rumah, nggak harus. Bisa pakai rumah peta
aja nggak apa-apa. Pokoknya suami istri itu berjuang. Ya, itu artinya bagaimanapun juga mama mantu nggak pernah bisa akur dengan mantu perempuan. Maka itu laki-laki harus keluar. Maka itu kalau saya konsen pranikah, selalu tanya mau tinggal di mana setelah menikah. Kalau tahu laki akan masuk ke rumah orang tuanya, nggak boleh. Karena di zaman dulu satu dapur nggak boleh dua koki, setuju? Nah pasti ribut nanti. Maka itu yang punya anak laki jaga baik-baik. Suruh dia mandi. Gak harus beli rumah, mau sewa, mau kontrak, mau pinjam, pokoknya sendiri. Jelas ya? Ini penting. Nah, jadi rumah tangga berarti bicara soal kita. Ternyata firman ini mengajarkan kepada kita luar biasa. Kalau bicara rumah ternyata enggak fondasi itu otomatis. Tapi tiang, ya, dalam rumah tangga tiang itu penting. Nah sekarang, apa jadinya kalau tiangnya nggak kokoh sebuah rumah? Oh. Oke, minimal paling dikit tiang itu berapa? Jangan 3, awas miring. Tiangnya 3. Nah suatu hari saya cari di Alkitab, mana yang bicara soal 4 tiang itu? Nah ternyata ada di 1 Korintus 13 ayat 7. Ya Febri, kita perhatikan ini. Semua kita yang sudah menikah. 1 Korintus 13 ayat 7. Ini bicara tentang apa? Temanya baca ayat 1, kasih. Nah saya baca dengan kata kasih. 1. Kasih itu ngapain? Baca kasih itu ngapain? Menutupi segala sesuatu. Kasih itu bagaimana? Percaya segala sesuatu. Yang ketiga, kasih itu bagaimana? Mengharapkan segala sesuatu. Yang keempat, tiangnya kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang yang luar biasa, semua diakhiri dengan kata segala sesuatu. Artinya nggak ada yang lain lagi. Semua ada di dalam kasih ini. Nah, kita belajar. Febri dan Vita untuk kalian, tapi untuk kita semua yang sudah menikah, termasuk untuk anak-anak yang belum menikah, yang di rumah perhatikan konsep ini. Ini luar biasa. Tiang pertama namanya apa? Baca, tiang pertama menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Tolong ya, kalau sudah menikah dalam nama Yesus, Febri, Vita, catat. Kalau sudah menikah, kita berdua tidak boleh suka berkata ingat yang dulu ya, ingat yang dulu. Itu artinya apa? Membuka. Ayo, artinya apa? Ingat yang dulu ya. Membuka masa lalu itu tidak boleh. Febri, ini Vita dengar. Maaf saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok berarti goblok beneran. Kalau diungkit-ungkit dia suka atau tidak? Jawab, orang paling goblok kalau diungkit-ungkit suka tidak jawab. Tidak. Maka itu racun pertama dalam pernikahan kita. Kalau kita tidak bisa menutupi masa lalu pasangan kita, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Kenapa Ben? Jelas? Nah, hati-hati dengan itu. Satu kali saudara ini sudah lama, tahun 70-an akhir, ya di Surabaya. Kami kenal satu keluarga. Ini sudah opa-opa. Umurnya 70 lebih, hampir 80, cucu sudah 7. Udah, tiba-tiba satu hari saya ditelepon oleh opa. Daniel, kamu kesini? Waktu itu belum ada handphone. Saya kata, ada apa om? Nggak bisa. Om nggak tahan hidup dengan tante Indah. Lu sekian kamu nggak tahan? Kita mikir itu. Tapi nadanya tinggi. Saya harus datang. Saya datang. Saya tanya, kenapa? Tanya tantemu itu. Sebelum bentak gitu. Nah si oma lagi santai. Tante kenapa? Ya tanya om situ loh. Itu kalau lagi dibentuk. Terus si oma kan, jawab kamu, mumpung ada Daniel di sini. Dia bilang begitu. Saya sudah jadi hamba Tuhan waktu itu. Gini loh Daniel. Ya kenapa?
Tante ini kalau ngomong cuma dikit-dikit becak. Lu om itu marah. Kan saya bingung. Waktu di Surabaya masih ada becak. Mikir enggak? Kenapa ini? Cuma ngomong becak aja kok marah. Saya tanya, om, betul nggak gitu? Iya, tapi om nggak suka kalau tante itu ngomong becak. Ya kenapa? Becaknya kenapa? Oh ternyata ada kisah berapa tahun yang lalu. Om ini naik becak dengan sepupunya perempuan. Tapi ada orang mulutnya nganggur. Om, wih, aku lihat suamimu lu naik becak dengan perempuan. Wah, ribut mereka. Setelah diusut, datanglah sepupunya opa ini. Iya betul, tanggal itu aku dengan suamimu itu ke pasar barengan. Oh ya sudah. Nah rupanya setan itu nggak mau hilang dari keluarga. Jadi pokoknya kalau opa buat apa-apa yang nggak mengenakan hati opa, cuma satu kata becak, selesai. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Ini kisahnya awas suami istri punya password apa sih? Punya kata-kata kunci. Ngerti nggak contoh? Ada nggak kira-kira suami istri gitu ya? Gigi, kunci, awas ngomong begitu nggak? Nah jadi jangan mengungkit masa lalu. Setuju? Nggak ada gunanya buka-buka. Terus yang kedua apa? Percaya segala sesuatu lain. Dari 4 yang ini yang paling penting. Saudara catat. Pernah dengar nggak ada keluarga rusak gara-gara omongan tetangga? Betul? Ada nggak rumah tangga rusak gara-gara SMS? Nah, itu goblok namanya. Maka suami istri harus percaya siapa? Pasangannya. Bukan percaya omongan orang. Suami istri nggak boleh curiga dengan duit. Maksudnya begini, mencurigai pasangannya. Jadi kata percaya itu bukan, lawan katanya bukan nggak percaya, tapi curiga. Awas suami istri yang punya kartu ATM, PIN-nya harus tahu dua-dua. Kalau boleh PIN-nya satu saja. Oh nggak ada yang ngamen. Awas. PIN-nya harus satu sama, tidak boleh takut. Suami istri yang handphonenya pakai PIN juga harus saling tahu PIN-nya nomor berapa. Suami istri kalau lagi berak nggak boleh bawa HP ke WC, awas, takut diintip pasangannya, awas. Suami istri kalau lagi berdua, terus salah satu handphonenya bunyi, nggak boleh berkata, aku minggir dulu ya, awas. Pasangan kita harus dengar, kita telepon siapa, ditelepon siapa, bicara apa. Setuju semuanya? Percaya segala sesuatu. Karena ini merupakan kunci untuk setan masuk kalau tidak percaya. Jadi sebuah pernikahan sudah cerai sebelum ke pengadilan ketika curiga itu masuk. Loh kenapa dengan curiga aja sudah cerai? Ya karena nggak percaya. Berarti hatinya kalau nggak percaya hatinya bisa atau satu? Bisa. Maka itu ayo mulai hari ini perhatikan ini baik-baik. Serius percaya. Jauh lebih percaya perkataan suami dan istri kita daripada percaya perkataan orang lain. Mutlak loh ini, ya. Pokoknya suami istri nggak boleh ada rahasia sedikit. Yang ketiga apa? Mengharapkan. Ayo, yang ketiga apa? Mengharapkan. Berapa hal? Segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Nah, suami istri nggak boleh ada tuntutan, selalu berharap. Jangan berkata kepada pasangan kita, sudah 3 kali lo kamu salah keempat awas kamu. Galak betul. Nggak boleh, selalu berharap. Aku beri waktu kamu sampai 2 minggu ke depan, nggak berubah awas. Galak betul. Saudara ingat, kita harus saling apa? Mengampuni. Kalau tidak, kita lupa. Kita biada. Jadi harus berharap kamu berubah, aku mau kamu berubah. Jangan menuntut. Ya, mengharapkan begini, mengharapkan begitu. Yang keempat apa? Sabar. Ayo, yang keempat apa? Sabar terhadap segala sesuatu. Apa arti kata lain sabar? Bukan tidak sabar.
nggak suka. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka percayalah, kalau 4 tiang ini tetap kokoh dalam rumah tangga kita, setan nggak bisa masuk. Betul tidak? Maka itu kalau saudara ketemu teman, saudara, kemenakan, tetangga, sahabat yang rumah tangganya goyah, ajak mereka dua duduk, lalu bacakan firman ini. Ayo kita periksa tiang mana yang sedang bermasalah dalam hidup. Nah, kalau kita tahu tiang yang mana, ya udah kita selesaikan. Ben yang Instagram langsung N saja, atas paling atas ini, kanan N, gitu ya, biar dulu. Udah, ya. Jelas, Febri dan Vita siap masuk dalam sebuah pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, masing-masing kita suami istri kita jaga, ya rumah tangga kita akan seperti apa. Tolong ini digeser, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk firman ini. Ya. Dalam hidupmu, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Masing-masing kita merenung. Sebelum nanti kita mendengar janji nikah yang diucapkan oleh calon pengantin, mari kita yang sudah menikah, kita cocokkan hidup pernikahan kita dengan firman yang baru kita dengar. Mari suami istri kita periksa tiang-tiang rumah tangga kita yang 4 hal tadi. Masih adakah di antara kita suka ungkit-ungkit masa lalu? Semua kita pernah buat salah. Semua kita. Suami istri nggak boleh berkata, ya tapi salah dia lebih besar daripada salahku. Nah, itu jahat. Kalau ada di antara kita masih suka ungkit-ungkit masa lalu, ayo kita bertobat. Kalau masih ada di antara kita masih percaya kata orang, kata tetangga, kata teman, bertobat sudah. Kita harus lebih mempercayai pasangan kita daripada kata orang. Kalau ada di antara kita masih suka menuntut pasangan kita, hari ini kita berubah, kita harapkan, kita berharap pasangan kita berubah. Sambil kita berharap, kita pun merubah diri kita sendiri. Yang keempat, sabarkan terhadap pasangan kita. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun menikah, sering gak sabaran. Tapi tiang keempat ini goyah di keluarga. Jadi melihat firman ini gampang sekali untuk kita menjaga rumah tangga kita. Dan gampang juga kita menolong keluarga yang sedang goyah. Amin. Sambil ingat ya, serius. Saya minta Pak Bobi berdoa untuk semua kita dalam rumah tangga. Kami selalu bersyukur Tuhan, dan kami selalu menaikkan puji-pujian serta hormat ke depan hadirat Tuhan. Dan kami selalu berterima kasih atas anugerah-anugerah yang Tuhan sudah berikan di setiap masing-masing kami.
Kami sudah banyak mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan tetap memberikan itu semua dalam hati kami. Agar itu menjadi bahan perenungan di dalam hati kami. Dan bisa menyadarkan hati kami semua. Karena yang paling utama di dalam kehidupan setiap rumah tangga kami itu adalah saling mengampuni. Kuduskan kami semua Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadi surat yang terbuka. Kami benar-benar menjadi orang yang paling mulia di hadapan Tuhan, dan kami benar-benar menjadi orang-orang yang kudus. Hanya satu tujuan kami, Tuhan, agar kami mau selamat. Dan di dalam kehidupan setiap rumah tangga kami ingin bahagia. Amin. Itulah yang menjadi satu motivasi kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas segala didikan ajaran-Mu lewat kebenaran firman bagi kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kalian dua berhadapan. Sebagian sebelah sini, Pak Gembala kita di sini. Pak Agus di sini ya Pak. Ya, yang dua sini. Ya, ya. Ucapkan janji nikah. Berjabatan tangan, tangan kanan, ya tangan kiri pegang. Nah, janji yang jelas ngomongnya. Ya, mau setia enggak? Tidak ada kata cerai dalam hidup. Nah, tidak boleh pukul, awas. Ayo ngomong apa saja. Janji di hadapan Tuhan. Ya saya berjanji untuk tetap setia begitu. Ayo. Ngomong apa? Kalau nggak jadi nggak mau ngomong ya kita nggak usah. Ini kemakan aja nanti. Sudah apa saja ngomong Febri. Iya. Di hadapan Tuhan. Ya. Juga dong mic-nya. Yang keras. Ya, supaya nggak dengar. Di hadapan Tuhan, hamba-Nya dan jemaat yang kudus, saya Pujianto Barata menerima ikat tali sebagai istri saya, Amin. satu-satunya di dalam Tuhan. Terus janji apa? Saya berjanji menemani, menjaga di dalam suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat, susah maupun miskin. Saya berjanji setia, Nggak pukul, jadi nggak boleh pukul. Tidak pada kata cerai. tidak pukul, Dengar ya yang lainnya, awasin ya. Oke, terus. Tidak ada kata cerai. hingga maut memisahkan kita. Haleluya. Bapa di surga, kau sudah mendengar janji Febri anakmu. Kami sebagai laki-laki menyadari janji ini berat. Karena godaan dalam hidup kami sebagai suami sangat banyak. Tapi kalau hari ini anakmu Bapak berani berjanji seperti ini, kami menjadi saksi. Para malaikat kudus kami menjadi saksi. Setan pun dengar. Maka hari ini Febri, kamu disahkan jadi seorang suami. Karena janji ini kamu luar biasa. Tuhan Yesus menolong kamu. Roh Kudus Tuhan menyanggupkan kamu Febri. Untuk kamu setia kepada istrimu yang sah dan satu-satunya ini. Kamu dikuduskan, kamu disucikan, kamu diberkati, dan kamu dilantik jadi seorang suami yang berkenan kepada Tuhan. Dengan menyandang gelar suami, maka Tuhan Yesus yang kau wakili di dunia ini. Maka itu hiduplah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Febri, supaya surga nyata dan banyak teman-teman saudara akan melihat Yesus lewat pernikahan ini. Maka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Febri, hari ini tanggal 23 Agustus 2020 engkau disahkan. Engkau diteguhkan, engkau dilantik, engkau dipercaya. Febri,
engkau dapat mandat dari kerajaan surga bahwa engkau seorang suami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Febri, sejak hari ini sampai selamanya engkau suami yang dikuduskan. Amin. Berikan mikrofon pada kita. Ngomongin di hadapan Tuhan, hambanya dan umatnya yang kudus, saya Vita Tani berjanji menerima Febrian Teberapa sebagai suami yang sah di hadapan Tuhan, satu-satunya suami di hadapan Tuhan. Saya berjanji akan selalu tunduk, akan selalu menyayangi, selalu setia, menghormati suami saya, menemani dalam susah maupun duka, dalam miskin maupun kaya, hingga maut memisahkan kita. Dan saya berjanji, jika saya selingkuh, saya akan mati. Puji Tuhan, luar biasa. Bapa di surga, kau mendengar janji Vita Tani hari ini. Betapa berkenannya dia di hadapan Tuhan. Seandainya semua istri berlaku seperti Vita hari ini, dunia ini aman. Yang mau tunduk, mau menghormati suaminya, setia. Terima kasih dia gak akan selingkuh. Puji Tuhan, pernyataanmu nyata untuk hidup. Maka hari ini Vita sebagai hamba Tuhan dan gereja Tuhan, setelah surga mendengar janji nikahmu yang luar biasa, para malaikat kudus juga menyaksikan, setan-setan pun dengar. Maka hari ini dengan peletakan tangan hamba Tuhan, Vita, engkau disahkan, engkau diteguhkan, engkau dilantik, engkau diberi mandat untuk menjadi seorang istri. Terimalah kuasa dari surga untuk engkau tunduk pada suamimu. Terimalah kuasa dari surga untuk engkau menjadi istri yang luar biasa. Maka seumur hidup suamimu, dia akan jadi suami paling bahagia sedunia, karena dia tahu punya istri yang hebat. Maka tidak ada kuasa lain yang bisa menolak untuk Bapa di surga meneguhkan hidup menjadi seorang istri. Maka hari ini Vita, tanggal 23 Agustus 2020, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Vita Tani engkau disahkan jadi seorang istri seumur hidupmu. Terimalah mandat ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapa di surga, Pak Gembala letakkan tangan di tangan dua mereka. Ya. Coba tangan dua. Dengan penumpakan tangan seorang gembala, maka kami katakan, sejak hari ini Febri dan Vita, engkau sah jadi suami istri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka peneguhan nikahmu sempurna. Maka sejak hari ini 23 Agustus 2020, kalian bukan lagi dua tapi satu. Amen. Surga berkenan atas kalian, dan dengan demikian kalian berhak menerima berkat pernikahan ini. Silakan berlutut. Bapak Tuhan letakkan tangan. Ya, kita maju. Ya. Pak Gembala bicara dulu, doa berkat. Gak apa-apa, saya pakai. Saya bukan. Febri dan Vita, hari ini tanggal 23 Agustus 2020, di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati rumah tanggamu yang baru. Tuhan menjaga engkau siang dan malam. Amin, amin. Dan tetap setia kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan rumah tangga. Terima kasih, Pak. Engkau akan memulai rumah tangga baru ini. Ya. Dan semuanya itu hanya berharap kepada Tuhan. Amin.
mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagus Tuhan. Tetap mantap. Di dalam kasih rahmat dan anugerah-Mu Bapa, Amin. Engkau sudah menyatukan hati mereka menjadi satu. Di dalam kuasa kasih rahmat-Mu yang melimpah-limpah, Engkau membangun rumah tangga ini di dalam kehendak-Mu yang ajaib dan dahsyat. Engkau akan menguatkan dan meneguhkan dan memperlengkapi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas, sehingga pasangan baru ini menjadi pasangan yang luar biasa. Perkara-perkara baru yang ajaib untuk memuji dan memuliakan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Engkau menguduskan akan hidup mereka tiap-tiap hari, dan Engkau buka tingkap-tingkap berkat yang baru di dalam hidup mereka, sehingga mereka tercengang karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Hari ini kami sangat bersyukur. Hari ini kami sangat bersuka cita dan bergembira. Hari ini kami boleh menyaksikan karya Tuhan sendiri yang terjadi atas Febri dan Vita. Dan kami percaya pertolongan mereka menjadikan sesuatu yang luar biasa karena datangnya dari Tuhan. Sehingga pernikahan ini menjadi pernikahan yang permanen, pernikahan yang selama-lamanya. Dan kami sebagai jemaat Tuhan akan menolong dan akan membimbing. Jemaat Tuhan akan memberikan penguatan agar pernikahan mereka menjadi pernikahan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah tanggung jawab jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini, yang menyaksikan pernikahan saat ini. Kami semuanya bersyukur dan kami percaya hanya di dalam kasih rahmat dari Bapa di sorga, kasih rahmat di dalam Putra yang Yesus Kristus, dan kasih rahmat yang ajaib di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, peneguhan pernikahan ini terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka Febri dan Vita, terimalah berkat dari Yahweh-nya Abraham, Yahweh-nya Ishak, Yahweh-nya Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat surga melimpah, kekayaan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, dan hikmat dari surga. Begitu pula semua kami Tuhan yang sudah menikah, baik kami yang datang lengkap maupun yang tidak. Kami mau rumah tangga kami terus diberkati, dan kami menjaga empat tiang rumah tangga kami. Anak-anak kami yang bersama kami saat ini, mereka pun diberkati. Tidak salah kalau nanti waktunya menikah. Terima kasih. Kalau ada keluarga yang sedang goyang rumah tangganya, setan hari ini kami usir keluar dari keluarga kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Maka Febri dan Vita lahirkan keturunan ilahi lewat pernikahan kalian. Benihmu dikuduskan, Febri, kandunganmu dikuduskan, Vita, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, cincin ini melambangkan menjadi pengikat pernikahan. Amin. Dan dipasang cincin ini dalam nama Yesus. Dan selama juga bahwa kita memasangkan cincin ini sebagai tanda kasih yang mengikat rumah tangga ini sampai rambut memutih. Ya, jadi kami Jemaat Hari Hidup Nabire mengumumkan mulai hari ini 23 Agustus 2020, inilah Tuan dan Nyonya Febrianto Barapa. Tepuk tangan. Di hadapan Gembala Sidang, para hamba Tuhan, jemaat dan para saksi telah dilaksanakan pernikahan kudus antara nama Febrianto Barapa, tempat tanggal lahir Kolongan 10 Februari 1991, alamat Kampung Waharia Nabire, pekerjaan swasta, dengan nama Vita Tanip, tempat tanggal lahir Manado 23 Juni 1989, alamat Kampung Waharia Nabire, pekerjaan swasta. Demikian berita acara pernikahan ini dibuat dan ditandatangani bersama dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Nabire 23 Agustus tahun 2020. Kepada kedua mempelai bisa masuk depan, juga kepada para saksi
Bapak John dengan Bapak David. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.